Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Dan ini adalah tanaman cabai kami dan pertumbuhannya alhamdulillah bagus loh ya sahabat tani. Dan ini tuh ditanam di lahan ekstrim loh ya, dimana lahannya tuh berpasir, berbatu, juga ada aspalnya loh ya sahabat tani. Dan buat yang bertanya kenapa kok nanam di lahan yang berpasir dan berbatu gitu kan, karena kita mau ngasih contoh ya sahabat tani bahwa ini loh tanaman gitu kan, ditanam di lahan yang memang gak subur, ternyata bisa tumbuh subur gitu ya sahabat tani ketika perlakuannya tepat. Karena pada prinsipnya loh ya sahabat tani, bahwa penyuluhan itu kalau kita cuma nyampaikan materi aja, maka mungkin ketertarikan masyarakat itu cuma sekitar 20% aja. Tapi kalau disertai dengan bukti, maka bisa jadi ketertarikan itu bisa naik antara 80 sampai 100%. Dan update perkembangan tanaman ini juga ada loh ya sahabat tani di channel ini. Maka silahkan buat Anda yang mau lihat pertumbuhannya dari awal, maka silahkan buka tab dari live gitu ya sahabat tani di channel ini. Ada kok ya sahabat tani di profil channel ini. Dan sesuai dengan judul ya sahabat tani, bahan yang lebih murah dari pupuk kandang, maka itu bener banget loh ya sahabat tani. Dan itu langsung kami pakai di lahan ini. Jawabannya ya sahabat tani adalah kompos super. Nah, buat Anda yang sudah lama di channel ini, mungkin kompos super udah nggak asing lagi bagi Anda lah ya sahabat tani. Tapi bagi Anda yang baru gabung di channel ini, maka mari saya jelaskan apa itu namanya kompos super. Nah sahabat tani, tanah ini pada awalnya itu kondisinya berpasir dan juga berbatu loh ya sahabat tani. Dan otomatis kan secara kesuburannya kurang ya enggak. Sedangkan tanah subur adalah tanah yang secara fisik memiliki tekstur dan juga struktur yang baik. Kemudian secara kimiawi tanah tersebut ya sahabat tani terkandung unsur hara di dalamnya. Dan secara biologi tanah subur itu ya sahabat tani juga terdapat aktivitas mikroorganisme yang luar biasa di dalamnya. Dan semua itu ya sahabat tani bisa didapat dengan penambahan suatu bahan namanya adalah kompos. Secara definisinya menurut NRDC, composting is the natural process of recycling organic matter such as leaves and food scraps into a valuable fertilizer that can enrich soil and plants. Artinya ya sahabat tani, pengomposan itu adalah proses alami daur ulang material organik seperti daun dan juga makanan menjadi pupuk yang bisa bermanfaat buat penyuburan tanah dan juga tanaman kita. Nah, ada kata daur ulang bahan organik menjadi penyubur ya enggak? Maka artinya ya sahabat tani, apapun material organik yang didaur ulang menjadi unsur hara yang bermanfaat dan juga sebagai penyubur ya sahabat tani, maka itu disebut juga dengan istilah kompos. Dan sebenarnya ya sahabat tani, proses ini sudah berlangsung tiap hari loh ya sahabat tani di alam, terutama di bawah pohon-pohon besar. Dan setiap harinya ya sahabat tani, daun-daun pepohonan itu jatuh yang kemudian dirombaklah oleh mikroorganisme lokal atau mol ya sahabat tani, yang lama-kelamaan bakalan lapuk dan juga busuk hingga pada akhirnya menjadi namanya humus gitu ya sahabat tani ya kan. Dan humus ini ya sahabat tani adalah bahan yang luar biasa yang selain dapat menjadi pupuk bagi tanaman, juga dapat menyehatkan dan juga menyuburkan tanah, sehingga ya sahabat tani dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Makanya ya sahabat tani, humus disebut juga dengan kompos super yang manfaatnya itu sangat-sangat besar loh ya sahabat tani pada lahan pertanian. Dan kebetulan loh ya sahabat tani, di seberang kantor sana gitu kan ada banyak banget pohon ketapang ya sahabat tani. Dan kebetulan di belakang pohon ketapang itu juga ada banyak banget pohon bambu gitu ya sahabat tani. Maka kami ajaklah PPS atau penyuluh pertanian swadaya buat sama-sama kita tuh ngambil humus gitu ya sahabat tani di lahan seberang gitu kan, buat kita sebarkan pada lahan pertanian di sini gitu ya sahabat tani. Dan pada akhirnya jadi pembelajaran buat kita sama-sama belajar di lahan ini gitu ya sahabat tani. Dan hasilnya pertama ya sahabat tani, pastinya tanah bakalan menjadi lebih subur ya enggak. Kemudian kedua itu aktivitas mikroorganisme jadi lebih baik. Dan yang ketiga ya sahabat tani, dan ini yang paling penting gitu kan, bahwa kami menyadari ya sahabat tani bahwa tanah berpasir dan berbatu itu kelemahan utamanya adalah kemampuan dalam menyimpan air itu sangat-sangat minim loh ya sahabat tani ya kan. Dan ketika ada air misalnya, maka dalam waktu sebentar aja loh ya sahabat tani, maka airnya bakalan hilang gitu aja dan gak bisa kesimpan lebih lama. Makanya dengan penambahan humus atau kompos super ya sahabat tani, maka tanah bakalan memiliki kemampuan buat menyimpan air, sehingga tanaman dapat memanfaatkan air tersebut buat keberlangsungan dari kehidupannya. Apalagi loh ya sahabat tani, ditambahkan dengan penambahan arang aktif, dijamin loh ya sahabat tani tambah subur lagi lahan pertanian kita. Nah,
Ada beberapa penyebab loh ya sahabat tani pertumbuhan tanaman kita tuh jadi kerdil. Itu pertama ya sahabat tani, tanahnya keras dan juga padat ya enggak. Kemudian yang nomor dua ya sahabat tani, karena tanah juga enggak memiliki unsur hara yang cukup yang jadi makanan bagi tanaman kita. Dan yang paling penting loh ya sahabat tani, yaitu yang ketiga, itu tanaman tidak bisa menyerap air karena kemampuan tanah buat menyimpan air yang sangat-sangat minim gitu ya sahabat tani. Balik lagi ya sahabat tani pada materi kita waktu SMP dulu, itu fotosintesis adalah proses penyerapan air dan juga karbon dioksida yang kemudian dengan adanya sinar matahari kemudian diubah menjadi oksigen dan juga energi ya enggak. Lagi mana mau berfotosintesis coba kalau airnya nggak ada ya enggak. Ibarat kita aja nih ya sahabat tani, makan tapi nggak dikasih minum, ya paling ujung-ujungnya mending nggak makan sekalian ya enggak, daripada makan tapi nggak minum ya enggak. Makanya kemarin banyak banget yang tanya di kolom komentar gitu kan, unsur hara apa yang paling berperan pada saat musim kemarau gitu kan ya enggak. Maka jawaban saya, suatu bahan namanya disebut dengan dihidrogen monoksida. Dan apa kira-kira itu? Rumus kimianya H2O gitu ya sahabat tani ya enggak. Dan H2O itu air loh ya sahabat tani. Artinya yang paling penting ya sahabat tani, kita tuh mesti memastikan terlebih dahulu bahwa harus ada airnya ya enggak. Dan membuat tanah pertanian kita yang semulanya enggak mampu menyimpan air menjadi mampu menyimpan air ya sahabat tani, adalah salah satu cara kita buat mencegah tanaman kita tuh pertumbuhannya kerdil gitu ya sahabat tani. Oke, balik lagi ya sahabat tani soal kompos super ya enggak. Ketika ini diambil dari pohon-pohon besar, kira-kira nih paling kira-kira habis tenaga atau upahan berapa banyak? Ya humusnya gratis ya enggak sahabat tani, paling keluar duit buat upahan ngambil ya enggak. Kalau ngambil sendiri jadi gratis semuanya ya enggak. Dan ini tuh tinggal ambil aja loh ya sahabat tani. Kalau kita butuhnya sekitar 10 karung ya ambil 10 karung gitu kan. Kalau perlu banyak tinggal sesuaikan ya enggak, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ngambilnya tuh bukan kita tuh ngambil daun sembarang tuh bukan gitu ya sahabat tani, tapi ada caranya. Nah jadi ya sahabat tani, tumpukan itu ada dua lapis gitu ya sahabat tani, lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas itu ada daun-daun baru yang baru jatuh gitu ya sahabat tani, itu jangan diambil gitu kan. Tapi yang kita ambil adalah lapisan yang di bawahnya. Jadi caranya tuh dibuka dulu gitu ya sahabat tani, singkirkan daun-daun bagian atas, baru kita ambil daun bagian bawahnya. Nanti daun bagian atas tinggal kembalikan lagi ya sahabat tani ke tempat asalnya, dan biarkan dia tuh mengalami proses pelapukan dan pada akhirnya bakalan terdekomposisi menjadi humus juga. Dan buat yang bertanya lah, kalau gitu bakalan habis dong humus di alam ini kalau semuanya diambil terus ya enggak. Maka ya sahabat tani, kalau cuma humusnya aja yang diambil itu enggak bakalan signifikan mempengaruhi alam kita ini. Karena yang jadi masalah itu adalah pepohonan ditebang jadikan papan kayu ya enggak, hutan-hutan ditebang jadikan kebun singkong, ya paling nanti tumbuhnya jagung ya enggak. Dan semua itu terjadi karena semua tuh dasarnya cuma di atas kertas, oret di atas kertas ya enggak sahabat tani. Tapi kalau kita cuma memanfaatkan sebagian kecil dari kekayaan alam kita ini berupa humusnya ya sahabat tani, dan itu tanahnya masih milik kita sendiri loh ya sahabat tani, atau misalnya milik warga sekitar gitu kan, yang masih sepengetahuan warga sekitar, yang nggak bakal signifikan mempengaruhi dari alam kita ya sahabat tani, maka silakan, siapa tahu loh ya sahabat tani di dekat Anda ada pepohonan yang banyak banget humusnya, maka silakan buat dimanfaatkan. Toh juga pernah lihat gak sahabat tani pohon-pohon di pinggir jalan ya enggak, daun-daunnya kan tiap hari disapu sama petugas kebersihan ya enggak, tapi lihat pertumbuhannya normal-normal aja kan. Karena sebenarnya pohon itu kalau udah besar ya sahabat tani, maka akarnya udah kemana-mana ya enggak, artinya sudah bisa nyari makanannya sendiri tanpa perlu memanfaatkan humus yang ada di bagian atasnya. Maka nggak ada salahnya loh ya sahabat tani, kita yang memanfaatkan humusnya biar meningkatkan kesuburan tanah di lahan pertanian kita. Dan pemanfaatannya di lahan kita kalau misalnya mau disebar secara merata di seluruh bedengan itu boleh ya sahabat tani, atau dilakukan penaburan beberapa genggam di lubang tanamnya itu juga boleh gitu ya sahabat tani, silahkan. Intinya disesuaikan aja dengan ketersediaan humus yang kita miliki. Dan buat teman-teman yang ternyata nggak bisa banyak ngumpulin humusnya atau kompos supernya ya sahabat tani, maka boleh juga sebagian pakai humus, tapi sebagian juga pakai kompos secara mandiri. Tinggal kumpulin aja ya sahabat
sahabat tani sisa-sisa tanaman, misal ya sahabat tani jerami, kemudian dikomposkan dengan penambahan bioaktivator. Kemudian sisa-sisa tanaman sebelumnya misalnya, maka silakan kumpulkan kemudian komposkan. Kemudian misalnya ya sahabat tani hasil panen kita yang ternyata kualitasnya nggak sesuai standar gitu kan, maka kumpulkan ya sahabat tani kemudian kita komposkan. Kemudian misalnya ada juga limbah-limbah rumah tangga, maka silakan kumpulkan gitu ya sahabat tani kemudian dikomposkan. Maka dengan penambahan kompos secara mandiri buatan kita sendiri ya sahabat tani, itu juga dapat mengurangi biaya-biaya pembelian. Dan jujur aja ya sahabat tani, saya pribadi gitu kan, untuk lahan itu memang ya sahabat tani kita tuh nggak pakai lagi namanya pupuk kandang. Bukan karena saya tuh anti pupuk kandang, bukan gitu ya sahabat tani, tapi saya tuh maunya adalah kita tuh lebih mandiri ya nggak sahabat tani, nggak tergantung sama sarana produksi buatan orang lain. Apa-apa beli ya nggak, apa-apa keluar duit ya nggak sahabat tani. Maka bagi saya itu harus minimal bikin sendiri selama kita masih bisa ya nggak. Manfaatkan dulu ya sahabat tani bahan-bahan sekitar, baru kalau ternyata kurang maka silahkan sisanya kita melakukan pembelian. Dan yang dimaksud dengan keuntungan itu ya sahabat tani bukan seberapa banyak kita panen, itu bukan gitu ya sahabat tani. Tapi yang dimaksud dengan keuntungan itu adalah penjualan dikurangi dengan modal usaha tani kita ya enggak. Lagi mana mau untung coba kalau ternyata modal usaha taninya juga gede ya enggak. Pas misalnya dapat harga di bawah ya hancur-hancuran ya nggak sahabat tani semuanya. Maka dari itu kalau saya nih ya sahabat tani, harga itu kita nggak bisa nentuin, dan juga kita nggak bisa tahu nih 3 bulan ke depan bakal dapat harga berapa ya nggak. Yang kita bisa itu kan cuma memprediksi ya nggak. Tetapi yang pasti bisa kita lakukan itu adalah bagaimana caranya agar tanaman kita masih bisa subur dengan biaya seirit dan juga seminimal mungkin ya nggak. Nah ini ya sahabat tani adalah kunci utamanya. Dan ini tuh murni bukti loh ya sahabat tani, bukan asal bunyi tulis-tulis di atas kertas langsung bikin video menghayal namanya ya enggak. Maka silakan loh ya sahabat tani, buat yang dekat silahkan mampir ke tempat kami, namanya Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Batang Alai Utara. Lihat sendiri ya sahabat tani tanamannya, kemudian pegang sendiri bagaimana tanahnya loh ya sahabat tani sampai puas. Insya Allah ketika kita sudah melihat contoh nyatanya sahabat tani, mudah-mudahan teman-teman jadi tambah yakin lagi bahwa bertani tanpa perlu modal besar itu ternyata bisa gitu ya sahabat tani. Mantap apa mantap banget. Maka silakan lo ya sahabat tani klik salah satunya, karena di bagian sini dan juga sini ya sahabat tani ada 4 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin tambah pengetahuan dan juga pengalaman Anda. Terima kasih. Saya Rizal Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.